Halo, ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Hasan Asfahani. Kita ngobrolin puisi lagi. Puisi Sapardi lagi. Salah satunya yang buat saya penting banget untuk memahami puisi Sapardi, memahami puisi, memahami Sapardinya juga gitu. Sajaknya judulnya Akulah si Telaga. Saya baca dulu ya, ntar kita obrolin. Akulah si telaga, akulah si telaga, berlayarlah di atasnya. Berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil yang menggerak-gerakkan bunga-bunga Padma. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Sesampainya di seberang sana, tinggalkan begitu saja perahumu, biar aku saja yang menjaganya. 1980. Mau ngomong apa nih sajak ini nih gitu. Apa tuh telaga, apa tuh perahu? Kenapa ada bunga Padma, ada riak-riak kecil gitu yang secara kolokasi kata-kata yang dipilih dengan kuat menggambarkan citraan visual, imaji tentang sebuah lingkungan telaga. Tenang, telaga ya bukan danau. Nah, diksi ini persoalannya. Telaga bukan muara misalnya, meskipun sama-sama air. Bukan sumur, bukan kolam, tapi telaga. Nah, ada kesan tenang, indah gitu kan. Nah, itu pilihan diksi. Jadi siapa akulah si telaga? Berarti telaga yang dalam sajak ini si aku liriknya adalah sebuah telaga yang ngomong. Lantas itu menjadi simbol apa? Menjadi metafor dari apa gitu. Nah, jadi akulah si telaga, berlayarlah di atasnya. Nah, ini juga diksi yang kalimat sebuah lirik yang harus mikirnya banyak juga nih ketika menyimak sajak ini. Persoalannya di akhir itu gitu. Berlayarlah di atasnya. Akulah piring, makanlah di atasnya. Kan harusnya ku di atasku, tapi nya. Akibat dari penggunaannya. Jadi orang pertama bicara tentang dirinya, tapi dirinya itu dijadikan orang ketiga. Gimana? Akulah manusia, bicaralah kepadanya. Nya itu siapa? Nyanya itu si manusia itu gitu. Jadi si telaga bicara, akulah si telaga, berlayarlah di atasnya. Ada jarak antara akunya lirik si telaga itu yang menyediakan diri kepada siapa dia berbicara, dan udah jangan segan-segan, berlayarlah di atas dia itu sebenarnya dia aku sendiri gitu. Saya sih dari dulu mengartikan sajak ini sebagai Pak Sapardi membentangkan sajak-sajaknya seperti sebuah telaga yang sangat luas karena banyak banget gitu, yang gak akan habis-habisnya kita layari. Nah, jadi sajak-sajak Sapardi itu bicara kepada kita sebagai pembaca agar kita membacanya. Jadi sajak-sajak Sapardi, akulah puisi-puisi Sapardi, berimajinasilah di atas sajak-sajak itu. Bacalah dan kemudian maknailah sajak-sajak itu, nikmatilah sajak-sajak itu seperti berlayar di atas telaga. Itu bait pertamanya. Saya ingin mengartikan sajak itu begitu. Nah, di buku biografi saya yang saya tulis, buku biografi Pak Sapardi yang saya tulis, saya ada satu bab yang dimulai dengan pemaknaan sajak ini yang seperti itu gitu. Berlayarlah menyibakkan riak-riak kecil yang menggerak-gerakkan bunga-bunga Padma. Ada efek dari berlayar itu gitu. Bukan
kenikmatan bagi si orang yang bermain-main di atas telaga itu, berlayar itu, berplesir atau bertamasya di atas telaga itu. Tapi efeknya adalah air yang tersibak menciptakan riak-riak yang menggerakkan bunga-bunga Padma yang ada di sekitar, mungkin di pinggiran telaga itu atau di tengah-tengah telaga itu, di antara perahu yang berlayar itu gitu. Jadi membaca puisi, berlayar di atas telaga sajaknya Pak Sapardi itu bukan sekedar berlayar, tapi juga ada efek lain yang menggetarkan seluruh ketentraman, seluruh ketenangan, seluruh kenyamanan itu gitu. Ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang bergerak, meskipun sekecil riak di permukaan air, yang itu menggerakkan, menyadarkan kita bahwa kita tidak sendirian di situ. Ada bunga teratai, ada Padma itu teratai atau lotus ya, teratai ya, menggerak-gerakkan itu, bergerak-gerak. Sekedar bergerak saja menandakan bahwa ada. Ini kayak efeknya haiku gitu. Haiku itu sepinya kolam tua itu baru terasa, baru kita sadari ketika ada suara air berkecipak karena seekor kodok melompat ke dalam kolam tua itu gitu. Nah, kesepiannya rusak sebenarnya, hancur, terganggu. Tapi justru karena ada gangguan itulah kita menyadari sepi itu ada tadi gitu. Tadi ketika tidak ada suara kecipak air itu, suara sepinya itu nggak kita sadarin bahwa ada gitu. Kita nyatu aja sama kesepian itu gitu misalnya. Tapi nah, sajak liris begitu, sajak imajis itu begitu gitu. Sajak imajis liris itu begitu gitu. Sajak imajis itu gerakan yang muncul di Eropa dan Amerika awal tahun abad 20-an begitu, yang inspirasinya dari haiku. Nah, Sapardi orang yang haiku, sajak Jepang itu, sejarah puisi Jepang kan mula-mula antologi Jepang pertama itu kebanyakan adalah mengambil pengaruh dari Cina. Nah, Pak Sapardi adalah orang yang menerjemahkan banyak sajak Cina dan dia tahu banget sajak Cina begitu. Jadi kalau dia imajis liris, dia tidak mengambil dari pengaruh Eropa, Amerika, dia juga tidak mengambil dari haiku, dia langsung mengambilnya ke akarnya, yaitu sajak Cina klasik itu gitu. Nah, di sajak ini terasa banget. Di ulasannya Sutarji Kalsumbahri juga menyebutkan, antara lain sajak ini dibahas secara khusus oleh Sutarji Kalsumbahri, pengakuannya sebagai sajak imajis itu ya ini contohnya gitu, yang kuat gitu, yang berhasil gitu. Ada nama lain di Indonesia, sajak imajis itu sajak suasana gitu. Nah, ini kan yang terbangun adalah suasana. Coba bayangkan telaga, terbangun banget kan imaji, citraan visual telaga itu, airnya yang tenang, kemudian terganggu riak karena perahunya ada sebuah perahu yang meluncur di atasnya gitu. Kemudian airnya riak, bergelombang, menggerakkan bunga daun-daun teratai yang mengambang di permukaan air itu, bunganya juga bergoyang. Itu jadi magis gitu. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Oke, ini ada gaya bahasa sinestesia di situ. Harumnya cahaya. Kan cahaya itu kan wangi. Cahaya itu kan visual kan gitu, bukan wangi. Ini harum, ada apa nih gitu. Kok imaji visual, imaji pandangan mata itu berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Memandang harumnya cahaya ini dicampurkan atau ditukarkan dengan imaji penciuman kan gitu. Ada imaji penciuman, harumnya cahaya. Nah, itu sinestesia. Jadi dengan efektif menggambarkan dua hal sekaligus gitu kan. Cahaya ada, terang, dan wangi, harum gitu. Bayangkan bagaimana tentramnya tuh, bagaimana situasi yang dibangun itu, dan perangkat-perangkat puitik, dengan perangkat-perangkat puitik yang diberdayakan oleh Pak Sapardi di sajak ini itu gila banget, maksimal banget kan. Coba kita mungkin main-main aja gitu, tapi ini adalah perangkat puitika gaya bahasa sinestesia itu gitu. Memandang harumnya cahaya, memandang lezatnya makanan misalnya, itu juga sinestesia kan.
lezat itu kan dicicip dengan lidah, indera pengecapan kan, tapi memandang itu indera penglihatan. Kalau tidak dengan kesadaran perangkat puitika untuk memberdayakannya dengan maksimal, menghadirkan imaji yang citraannya khas. Ingat, citraan adalah bangunan utama dari sebuah sajak gitu. Citraan-citraan, imaji-imaji, nggak akan sampai pada kesadaran penggunaan atau melahirkan bait yang seperti ini kan. Berlayarlah sambil memandang harumnya cahaya. Sesampai di seberang sana, tinggalkan begitu saja perahumu biar aku yang menjaganya. Sesampai di seberang sana, nggak tahu di mana, di seberang sana. Berarti memang ada seberangnya. Nggak usah balik lagi, tinggalkan perahu. Ngapain nyebur aja udah gitu. Tinggalkan perahu biar aku yang menjaganya gitu. Jadi kayak pengen ngomong, perahu itu teori. Teori atau kaidah lah, katakanlah begitu. Udah lupakan aja biar aku yang menjaga perahumu, tinggalkan. Lu nyebur aja udah, nikmatin senikmat-nikmatnya. Karena di permukaan aja kamu udah bisa menikmati banyak hal kan. Menikmati riak permukaan air, menikmati geraknya daun-daun teratai, menikmati harumnya cahaya, menikmati semua itu gitu. Sampai nyampe lu di seberang, nyampe selesai baca gitu. Udah tinggalin aja tuh perahu. Aku yang jaga, lu jangan khawatir. Nikmati sajak-sajaknya. Lebih dalam, nyebur aja ke dalam. Itu dia makna dari sajak ini. Jadi buat saya, sajak Akulasi Telaga ini menjelaskan tentang posisi menyair seorang Sapardi, sikapnya terhadap pembaca-pembacanya, menjelaskan dunia puisi Pak Sapardi, menjelaskan juga bagaimana sebuah sajak imajis bekerja, imajis liris bekerja dalam bahasa Indonesia, puisi Indonesia. Sajak ini cari Ari Reda juga ada menyanyikan lagu ini, Ari Reda atau Dua Ibu ya. Akulasi telaga, berlayarlah di atasnya, dan seterusnya lagunya. Oke, terima kasih, ketemu lagi di video berikutnya.